Tapi bank sampah kita lanjutkan adalah wadah berkumpulnya masyarakat untuk belajar bersama dalam merubah pola pikir dan perilaku menjadi lebih baik sehingga tumbuh kesadaran kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Itulah bank sampah, Budi Luhur. Sini kita juga menerima pengelolaan limbah jelantah minyak bekas gorengan supaya masyarakat tidak dibuang sembarangan. Minyak semua ini ya? Semuanya. Nah ini jerigennya kemarin kita habis nih. Kayak ini kan ini anak-anak jangan dibuang. Oke, bisa taruh sini ya? Bisa dong. Ada tutup panci. Ada macam-macam nih. Tuh, pokoknya semua perabotan dapur yang sekiranya bisa disetor ke sini. Semuanya. Nih, semuanya bisa disetor. Sampah anorganik itu dari plastiknya saja, tapi juga ada jenis kertas dan jenis logam ya. Terus minyak jelantah juga. Itu masuknya jenis asoy nih kayak begini nih. Ini juga masuk jenis plastik tapi ini PE, plastik elastis. Ini harganya lebih lumayan dibanding hanya asoy yang dari plastik keras. Ini juga kalau bisa kita sendiriin karena insya Allah nilainya lebih tinggi daripada dicampur jadi satu. Terus PET, nih botol kemasan, terima pagar-pagar rusak dan sebagainya gitu ya. Kalau dibuangkan kasihan bumi kita ya. Kan memang dari muda itu senang kegiatan sosial masyarakat ya. Apapun itu Umi masukin dari jadi relawan di kesehatan, jadi relawan di bencana, jadi relawan di pemberdayaan masyarakat gitu. Semuanya karena ternyata di situ tuh tempat-tempat belajar yang sangat luar biasa.
Sekali lagi kita sendiri tidak bisa, harus ada kolaborasi. Nah, dari kolaborasi itu ketemulah aku dengan Universitas Budi Luhur. Dari kolaborasi dari pihak Universitas Budi Luhur adalah menurunkan dosen-dosen dan mahasiswanya dalam program pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, kita kolaborasi pengentasan di Kampung Belakang Kamal itu 2 tahun. Untuk pemberdayaan masyarakatnya dari pengelolaan sampah di Kampung Belakang Kamal itu, awalnya kita dirikanlah bank sampah di sana. Gitu. Oh, pertama kali di sana berarti ya? Belakang Kamal tuh di Kampung Belakang Kamal. Di Itu mana tuh? di Kelurahan Kalideres. Oh, Kalideres. Berarti dekat Kamal Muara sana ya? Betul, tapi ini yang di RW 3-nya, di Nah. RW 3 gitu. Dah, setelah itu dari kami tetap menjadi sahabat mitra masyarakat untuk pendampingan penyadaran kepada masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya. Dari pihak Universitas Budi Luhur, satu-satunya stakeholder yang kita gandeng waktu itu, beliau memposisikan apa yang dibutuhkan urgent awal dari Kampung Belakang Kamal. Salah di sini akhirnya matur kepada owner yang beliau sangat care sekali dengan sosial masyarakat dan lingkungan. Akhirnya dibentuklah di sini Bank Sampah Budi Luhur sebagai kelanjutan dari bank sampah yang kita dirikan, bank sampah unit yang kita dirikan di Kampung Belakang Kamal. Kalau konsep dari Bank Sampah Budi Luhur sendiri, kita lebih kepada bukan bank sampah, bukan pengepul. Sampah kita lanjutkan adalah wadah berkumpulnya masyarakat untuk belajar bersama dalam merubah pola pikir dan perilaku menjadi lebih baik sehingga tumbuh kesadaran kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Itulah Bank Sampah Budi Luhur. Tapi lakukan tanpa nanti. Oke. Masyarakat yang sudah milah sampah, taunya kan hanya organik anorganik. Oke. Nah, bank sampah kan hanya mengelola anorganik. Kebanyakan kan organiknya tidak diterima. Oke. Ah, bener nggak? Kalau Iya, kita nggak. betul. Kalau di sini semuanya, semua jenis. Semuanya. Sampai sampah pikiran masyarakat pun kita kelola bersama di sini. Maksudnya gimana tuh sama Nah, pikiran masyarakat? Sampah pikiran masyarakat yang mereka bermindset bahwa gue ini sudah bayar loh retribusi ke RT RW. Selesai tanggung jawab gue. Salah Anda. Jangan Anda hanya teriak saat Anda mendapatkan musibah. Musibah apa? Banjir. Iya. Yang dibawa apa? Hasil mindset Anda bahwa Anda bayar selesai. Sampah itu saat masuk ke aliran Anda, saat air meluap karena sampah, itu karena Anda buang sampah sembarangan. Oke. Umi ini datang ke pemukiman-pemukiman atau gimana? Iya. Untuk nawarin Ada. untuk gitu Gini, jadi ada kalanya yang mereka kenal dengan kami Bank Sampah Budi Luhur, tahu bahwa kalau mau kita ada sosialisasi edukasi pengelolaan sampah lingkungan sama Bank Sampah Budi Luhur tuh katanya. Dia itu benar-benar menerapkan bergerak tanpa tapi lakukan tanpa nanti. Nggak pernah dia minta apapun. Tapi dia mendampinginya secara konsisten. Itu dalam tanda kutip itu masyarakat yang bicara seperti itu. Makanya banyak yang datang kepada kita untuk dibantu sosialisasi edukasi. Dan kita tidak boleh menolak. Dan caranya pun tidak harus formal, nak. Bisa dalam saat olahraga, bisa dalam saat kerja bakti, bisa mungkin ada pengajian atau ada pertemuan PKK, arisan dan sebagainya. Tidak harus formal dan tidak harus dalam, kalau nggak ada 10 orang minim saya nggak akan datang, itu tidak ada aturan. Apapun akan kita lakukan. Penyadaran inti itu dari 1, 2 orang, maksimal 5 orang saja cukup, karena ini nanti akan jadi pionir. Jadi kita tidak pernah menolak bagaimanapun. Nah, orang itu akan paham saat mereka sadar, oh ternyata ya aku ini nggak sehat karena perilakuku yang sembarangan. Jadi ternyata belum menyelesaikan masalah saat aku bayar retribusi sekian. Karena aku tidak tahu ternyata dari pihak petugas angkut sampah ini ternyata semuanya dibuang ke Bantar Gebang. Yang akhirnya Bantar Gebang banyak gunung tapi gunungnya gunung sampah. Mengerikan kan? DKI Jakarta. Serem itu. Nah, dari sana itu kita omongin secara detail sampai benar-benar masyarakat itu paham. Pakailah bahasa masyarakat lokal dimanapun kita turun. Apapun yang akan kita sampaikan, insya Allah mereka akan mengerti dan paham. Jangan lupa bawa modal 1 juta. Apa tuh, Mi? Sabar, jujur, tawakal. Kalau nasabah kita sudah mencapai 3.500 lebih. Ini kita Bank Sampah unit loh ya. Dan alhamdulillah walaupun belum banyak, tapi kita sudah mendirikan Bank Sampah unit itu ada 32 Bank Sampah unit. Tidak hanya lingkungan masyarakat RT RW, kelurahan, kecamatan, DKI Jakarta, tapi se-Jabodetabek. Gitu. Salah satu yang menjadi kami bangga, memang penyadaran ke masyarakat yang
paling rendah masyarakat biasa. Terus komplek-komplek banyak. Terus salah satu bank sampah mungkin di Indonesia yang mengelola sampah dari komplek rumah dinas menteri adalah Bank Sampah Budi Luhur. Oke, ya. Terus satu lagi kita mendapatkan apresiasi baik lagi, kita mengelola sampah dan mendirikan bank sampah di komplek Kostrad Divisi 1 yang di sana mayoritas jendela itu di Cilodong Depok sana. Iya. Alhamdulillah juga itu. Terus kemarin yang terakhir kita mendapatkan tugas berat lagi dari dari pihak CSR kita dari PT Pegadaian. Itu mengelola sampah kantor Kementerian BUMN, kantor Kementerian Pak Erick Thohir. Ada 22 lantai yang awalnya sini ya. Bank Sampah Budi Luhur. Alhamdulillah terkelola dengan baik dari pemilahan sampah untuk bank sampah BUMN-nya sampai residunya itu kita angkut, kita kelola seperti apa, sama seperti yang kita lakukan di sini. Sebelum kita ini keluar, otomatis kan rumah tangga kita dulu, Nak. Nah, makanya pilah sampah dari rumah yang paling utama menjadi nasabah kita adalah para dosen-dosen. Dari setiap unit kantor di Universitas Budi Luhur itu sudah jadi nasabah kita, kayak direktorat, di yayasan, di prodi FT, FTI, terus Vkom yang sekarang FKDK sampai HI, semuanya itu sudah jadi nasabah kita. Terus UKM unit kegiatan mahasiswanya juga sudah jadi nasabah kita. Semua jenis sampah kita tidak menentukan kategori. Seandainya nih contohnya ya, kita ternyata turun di satu titik komplek lingkungan masyarakat. Ternyata di masyarakat itu semua jenis sampah plastik ada. Sampah keluarga kertas ada. Sampah logam ada. Minyak jelantah ada. Semua kita tangani. Semua kita terima. Terus kalau dari komplek rumah yang tertinggi, dinas kementerian, Bapak Menteri itu semuanya sampai ke Kostrad Divisi 1 Cilodong. Nah, sampah dari mereka semua jenisnya pasti ada yang tidak ada dan ada yang ada gitu. Itu semua juga kita terima. Pokoknya keluarga kertas, keluarga logam, keluarga plastik, termasuk minyak jelantah, dan dari kesekian itu pastinya ada sampah yang tidak bisa dikelola. Salah satu contohnya residu plastik yang selama ini banyak banget dihasilkan oleh mana-mana. Mereka tidak paham. Awalnya Umi juga tidak paham, tapi karena semangat kami untuk terus belajar, aku mendapatkan teman di luar. Ada mitra kita, salah satunya adalah Plustik dan PT Chandra Asri yang beliau berkenan untuk menerima residu hasil pengelolaan sampah masyarakat dari 32 bank sampah unit yang kita dirikan. Nasabah tadi itu keuntungan apa sih? Kan kadang-kadang kan orang maunya Gue dapet apa nih? Keuntungannya apa sih buat para nasabah itu sampai mereka mau nabung di sini? Nah, kita bersyukur banget dengan yang paling pertama adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas hingga tuntas. Nah, itu mutu kami. Jadi di sini masyarakat begitu dia mau semangat pilah sampah, otomatis yang plus satu adalah dari hasil pemilahan itu, kalau dia secara detail pengenalan tentang jenis-jenis sampah yang terus kita komunikasikan, ini masih satu Ibu, ini bisa dibelah dua loh, Ibu pilah lagi hasilnya jadi dua dari satu ini. Nah seperti itu, pasti kan plus rezekinya lebih besar lagi, satu itu rezeki uang. Nah kita juga ada mendapatkan CSR dari Pegadaian BUMN. Dari program Pegadaian itu banyak banget plus-plusnya. Seluruh nasabah yang tergabung di bank sampah binaannya, salah satunya adalah Bank Sampah Universitas Budi Luhur ini, selain mendapatkan nilai rupiah, bisa dikonversi rupiah ini menjadi tabungan emas yang saldonya itu gram. Nah, dan hasil gram ini disesuaikan setiap bulan saat kita nyetor. Rupiahnya berapa, seandainya 800.000, berarti harga emas gram ini 800.000. Tapi kembali lagi, saat kita ngambil begitu harga emas ini naik, itu tetap harganya naik, tidak 800.000 lagi. Kita sesuaikan dengan harga yang saat itu dia ngambil. Satu itu, ternyata sampah bisa menjadi emas batangan itu terjadi. Karena aku sendiri punya 12 gram.
dari hasil aku nabung sampah. Ganjar penghargaan nasional juga tuh ya. Wah, itu. Aku sebenarnya Itu ceritanya gimana sih? Tidak ingin kayaknya. Itu ceritanya kayaknya. gimana tuh? Mi? Jadi gini. Bank sampah terbaik waktu itu ya? Iya. Jadi dari sampai KLHK, sekarang, KLHK ya. dari KLHK tapi yang ngasih hadiah kita itu Kementerian BUMN. Oh, oke. Nah, Makanya- itu gimana ceritanya tuh? Jadi gini, Hmm. 2020 kita kenal kedatangan salah satu CSR kita yaitu PT Pegadaian 2020 akhir, dan memang kita sudah berjalan sudah besar ya nak ya, alhamdulillahnya hasil kerja keras dari 2017 itu loh, belajar gitu bagaimana kita menjadi sahabat masyarakat Ya. dan sahabat lingkungan. Terus dengan konsisten kita dalam program Bank Sampah Budi Luhur yang multi kegiatan itu ternyata mendapatkan apresiasi baik. Makanya kita ini tidak pernah hitam di atas putih itu memberikan proposal kemana-kemana kayak orang susah banget ya perusahaan itu kalau kita minta bantuan apa. Kita tidak pernah karena satu aku menjaga nama baik Universitas Budi Luhur, Yayasan Budi Luhur Cakti. Kalau aku minta mah kapan aja, hayu. Tapi kan kita tidak boleh seperti itu. Jangan mengambil kesempatan yang kalau buat aku kurang baik kalau kita hanya sekedar minta. Kita bisa kok berusaha sendiri gitu. Dan ini aku buktiin banget gitu loh, kita bisa. Nah dari sini konsisten kita ini akhirnya ternyata memanggil itu CSR datang. Nah dari sana tahu-tahu ditawarin banyak bantuan. Dulu mah kantor kita nggak seperti ini. Biasa ada itu foto-fotonya di Instagram Umi Tuti Asmawi, nanti lihat. Oh banyak banget riwayat di sana seperti apa gitu. Susah kami tapi nggak kelihatan susah, itu adanya di Instagram Umi Tuti Asmawi itu yang paling utama. Terus Bank Sampah Budi Luhur juga. Nah dari proses itu 2021 ternyata ada lomba Bank Sampah Nasional. Kita mah asik aja, kalau orang mungkin mengkondisikan A, B, C, D harus ini, harus itu, tambah ini, tambah itu. Kita mah terus saja bergerak, cuman gerakan kita memaksimalkan. Dari relawan semua yang ada, yuk kita bergerak, semakin banyak orang yang bisa kita layani dengan baik. Karena kita ini relawan adalah rela tidak melawan. Kita ini pelayan masyarakat. Jadi saat masyarakat butuh, go. Saat masyarakat butuh, go. Bank Sampah Budi Luhur sendiri kerjanya, kegiatannya Senin sampai Minggu dari jam 8 pagi dan tak terhingga. Oh gitu. Sampai selesai. Nah, akhirnya 2021 itu apapun yang dibutuhkan untuk lomba Bank Sampah Nasional, ya kita berikan saja apa adanya kita. Akhirnya Masya Allah, Allah beri ridhonya, kita mendapatkan penghargaan Bank Sampah Terbaik Nasional. Dan kita dapat hadiah itu mobil box. Mobil box ya? Mobil box yang kapasitasnya 500 kilo ya. Nah, itu kita luar biasa banget itu. Nah, terus kan kita bergerak. Kita nggak hanya berhenti sampai di situ. 2021, 2022, 2023. Jadi 2022 pun kita juga masih mendapatkan predikat Bank Sampah Terbaik. Nah, 2023 itu ada kejutan lagi yang Masya Allah dengan konsisten kita, kegiatan kita ini dapat predikat Bank Sampah yang sangat loyalitas kepada masyarakat dan memberikan dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan terbanyak se-Indonesia. Iya. Nah, tahu nggak hadiah kejutannya apa? Apa tuh? Mobil truk box. Itu kapasitasnya 3 ton. Besar banget, baru dikirim 7 Mei kemarin. Kita tidak pernah minta, tapi Allah ternyata yang mengkondisikan bahwa kamu sudah butuh ini Umi. Karena itu tadi, dengan banyaknya bank sampah unit yang kita dirikan, di setiap titik bank sampah unit itu kan ada saat penimbangan itu sampai 3 ton. Nah kalau kita mobil biasa kan bisa sampai beberapa kali balik. Universitas Budi Luhur juga ada kan mobil carry-nya, cuman tetap tidak mencukupi. Sehari itu bisa berapa ton di semuanya Umi? Sekitar? Kalau minim kalau untuk rata-rata dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 ton setiap harinya yang masuk. Nah, 1 minggu itu keluar vendor itu bisa 2 sampai 3 kali datang untuk ngangkut. Gitu. Jadi dalam 1 minggu kapasitas pendapatan sampah organik terpilah kita semua jenis ya, kertas, plastik, logam dan minyak jelantah itu kurang lebih sekitar
10 sampai 15 ton dalam 1 minggu. Kebayang kan? Keluaran ke nasabahnya berapa tuh? Pencairan ke nasabahnya? Pencairan ke nasabah. Rata-rata. Banyak sih sebenarnya. Kurang lebih sekitar sirkular ekonominya dari bank sampah sendiri, karena kan setiap item Beda-beda ya? jadi ada kalanya kalau untuk si yang harganya termahal itu kan dari logam ya. Oke. Nah, palingan itu sebulan sekali diangkut. Tapi yang biasa-biasa itu yang hari-hari itu kan plastik sama kertas. Nah, untuk sirkular ekonominya per bulannya itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 juta. Oh, oke. Lumayan Gitu. juga ya. Oh, banyak.